Nama saya Aryaga Dusura Tarigan dengan NIM F1S1222197. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dan di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi dasar-dasar sains dan teknologi, yaitu dari materi 5 sampai materi yang ke-7. Dengan dosen pengampu adalah Bu Dewi Lestari, Eskom MSI. Materi pertemuan kelima, pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia. Misalnya, indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, indera rasa, maupun indera raba. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini, tentu saja ada kemampuan individu yang mengadakan hubungan dengan lingkungan sekitar serta diri sendiri, yang bisa dikatakan melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri, atau melalui perhatian. Pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dalam menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif, spekulatif, dan lainnya. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan lebih mendalam. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi tentang ajaran cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari kiamat. Pengetahuan berdasarkan jenisnya. 1. Pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia lainnya. Pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, atau yang lainnya. Dan objek-objek ini yang masuk melalui ke alam pikiran kita, melalui indera penglihatan, dan akan membentuk pengetahuan kita. Tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui media-media indera lahiriah ini. Akan tetapi, pikiran kita tidak seperti klis foto, di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indera-indera tersimpan di dalamnya. Pada pengetahuan indrawi, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek eksternal, sehatnya anggota indera badan, dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsep universal, serta faktor-faktor sosial. Dengan faktor-faktor tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan indrawi hanya akan dihasilkan melalui indera-indera lahiriah. 4. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi saling berpengaruh
satu dengan yang lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. 5. Pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu atau objek-objek tertentu atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. 6. Pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama atau filsafat. Fungsi ilmu pengetahuan secara umum. 1. Fungsinya adalah menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kita masuk pada bagian kesadaran. Di sini ada kesadaran menurut pakar. Kesadaran menurut pakar yang pertama adalah menurut Freud. Menurutnya, pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalan hidup kehidupan psikis makhluk hidup. Sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Yang kedua, menurut Carl Gustav Jung. Dalam pandangannya, kesadaran terbagi menjadi dari 3 macam, yang mana satu dengan yang lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif, dan ketidaksadaran pribadi. Jenis-jenis kesadaran. 1. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. 2. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran Fungsi kesadaran antara lain ialah dapat digunakan dalam membentuk keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Misalnya dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan atau yang lainnya. Yang ketiga, dapat memantau perilaku penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyelesaian diri bila lingkungan tersebut terasa asing. Kita masuk pada bagian skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme, yang istilah Yunani itu skeptomai, ya secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama, atau saya lihat dengan teliti. Para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptisme dapat dibedakan menjadi 2, yaitu skeptisme yang bersifat mutlak atau universal, dan juga skeptisme yang bersifat nisbi atau partikular. Skeptisme mutlak adalah sikap yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberikan dasar pembenaran. Skeptisme nisbi merupakan sikap tidak meragukan segalanya secara menyeluruh. Skeptis ini merupakan varian yang hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang tertentu saja. Selain itu, terdapat 3 batu uji yang paling utama dalam kebenaran, yaitu 1. Teori korespondensi. Teori korespondensi adalah ujian kebenaran yang diterima secara luas oleh kelompok realis. Teori ini mengatakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri. 2. Teori koherensi. Koherensi adalah ujian kebenaran yang pada umumnya diterima oleh kaum idealis. Suatu pertimbangan itu benar jika ia konsisten dalam pertimbangan yang lain yang telah diterima kebenarannya. 3. Teori pragmatis.
meyakini bahwa ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dilakukan, dan akibat-akibat yang memuaskan. Tidak ada kebenaran yang statis atau mutlak. Suatu teori adalah benar jika ia berfungsi dalam praktek. Kita masuk kepada bagian subjektif. Subjektif adalah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Contohnya adalah ketika ada sebuah kondisi di mana pasien yang dijenguk bisa disebutkan dia sudah membaik. Karena menurut pemberi informasi, pasien sudah bisa berinteraksi terhadap sesamanya dan tidak mengeluhkan sakit lagi. Padahal kenyataannya bisa saja salah karena bisa saja pasien tersebut masih dalam keadaan kondisi kritis. 1. Landasan pemikiran. Subjektif landasan pemikirannya adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Jadi, ketika orang melakukan investigasi ulang, akan terlihat beberapa perbedaan informasi yang didapat dan bisa menyebabkan kesimpulan yang berbeda. 2. Kata pendukung. Pernyataan subjektif kata pendukungnya adalah biasanya, agak, sepertinya, menurut saya, sehingga tidak ada kepastian yang diberikan terhadap sebuah pernyataan. 3. Sudut pandang. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga terkadang tidak terjamin akurasinya. 4. Dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi. Bisa membawa manfaat, namun bisa juga membawa masalah yang lebih besar. Subjektif tidak disarankan dalam mengambil keputusan, karena cenderung akan terjadi keberpihakan terhadap sesuatu, baik itu keputusan terkait masalah pekerjaan, ekonomi, atau hubungan dengan orang lain. Contoh subjektif. Subjektif contohnya 1. Karya seni, 2. Hubungan, 3. Kecantikan, 4. Acara televisi. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasilnya sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pembanding diperlukan agar kata ini dapat disebutkan untuk sebuah perbandingan. Misalnya ketika Anda menyebutkan harga cabai yang relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada saat yang lalu. Nah, kita akan memasuki materi pertemuan ke-6. Yang mana materinya itu adalah sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran menurut KBBI. Kebenaran menurut KBBI adalah terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Yang dimana menurut KBBI arti kata kebenaran adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan artinya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya, jika saja sebuah contoh air yang dipanaskan akan mendidih. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis, dan bersifat intersubjektif, agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu dan pengetahuan ilmiah. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dalam melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah sebagai berikut. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar.
haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif yang menjadi prioritas utama. Kedua, tanggung jawab moral. Dalam kebenaran ilmiah, ini sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga bisa merambat pada pendidikan. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proporsi atau premis-premis tertentu. Proporsi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kesimpulan dianggap benar bisa didapat melalui dedukasi atau induksi. Jika deduksi kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dari proposisi tertentu yang dianggap benar, salah satu catatan yang perlu diberikan di sini adalah bahwa sifat rasional perlu dibedakan dari sifat masuk akal atau reasonable. Sifat rasional terutama berlaku bagi kebenaran ilmiah. Sifat masuk akal ini terutama berlaku bagi kebenaran tertentu yang berada di luar lingkup ilmu pengetahuan. Dua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah sifat yang menggabungkan kedua sifat dari kebenaran. Dalam arti, sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris. Pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Presisi menurut KBBI dan kesimpulan dari materi ke-6. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian. Penelitian ini terkait dengan apa yang dicari. Kesimpulannya adalah kebenaran ilmiah adalah suatu yang kebenaran yang ada dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal tanpa pamrih, dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Kita masuk kepada materi pertemuan ke-7. Teori dan hukum ilmiah. Arti dari hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis. Walaupun bersifat lebih pasti, selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan, dan dapat digunakan untuk melakukan prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar. Teori ilmiah dan hukum ilmiah. Hukum ilmiah merupakan suatu pernyataan dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dapat dibuktikan dalam percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam dunia ilmu, teori menepati kedudukan yang penting. Teori merupakan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-keraguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Hukum dan filsafat hukum, ilmu hukum,
hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman sebuah penelitian. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah. 3. Pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala. 4. Berfungsi memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tutup dengan sampai jumpa.